Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fatih Hadi Pramana dan teman saya Muhammad Ardiansah Maulana Malik akan memberi penjelasan tentang sastra keagamaan dan sastra sofistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sastra keagamaan. Sastra keagamaan merupakan jalinan erat antara karya sastra dan agama. Di dalamnya mengandung nilai-nilai ajaran agama, moralitas, dan unsur estetika. Sebagai kepercayaan yang dipegang teguh oleh sastrawan, budaya dan nilai-nilai tersebut diekspresikan kembali dalam bentuk karya sastra. Karya sastra seperti itu juga menunjukkan adanya reaksi aktif pengarang dalam menghayati kehadiran agama yang dipeluknya secara teguh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian sastra keagamaan menurut para ahli. Menurut Mangunwijaya, bahwa pada mula segala sastra adalah religius. Lebih jelas lagi dikatakan oleh Muhammad bahwa sastra religius adalah sebuah genre sastra yang bermaksud memberikan jawaban kepada situasinya dengan berbasiskan nilai-nilai yang bersifat tradisional keagamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara sastra dengan agama. Sastra hadir untuk memindahkan kebudayaan milik suatu generasi pada generasi berikutnya. Sastra menjadi suatu materi kebudayaan diajarkan supaya bisa dimiliki dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Habib Yasin mengimplikasikan bahwa sastra dan agama tidak harus selalu dipertentangkan, namun mereka saling mengisi ruang kosong satu sama lain hingga mencapai derajat kesempurnaan sebagai manusia. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh dari karya sastra keagamaan. Yang pertama yaitu novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Yang kedua, Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat isi dari contoh-contoh karya sastra keagamaan yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu isi dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah yang ditulis Hamka ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan karena mengajak kita untuk tidak membedakan pandangan dari segi harta duniawi, tapi dari kecintaan patuh pada perintahnya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Novel ini menceritakan dua insan yang dilanda asmara dalam suasana tragis. Yang satu prihatin sejak kecil, yang satunya lagi dilanda sakit yang parah. Keduanya meninggal hampir bersamaan pada tempat yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari cerpen Robohnya Surau Kami. Cerpen Robohnya Surau Kami ini menceritakan suatu tempat di mana ada sebuah surau atau masjid tua yang nyaris ambruk. Kemudian datanglah seseorang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat untuk menjadi garin atau penjaga surau atau masjid tersebut. Dan hingga kini surau atau masjid tersebut masih tegak berdiri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan isi dari novel Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta yang termasuk salah satu novel Islami karena mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Hal itu dapat disimak dari gambaran para tokohnya, terutama tokoh Fahri. Tokoh Fahri menggambarkan karakter yang memiliki sikap dan kepribadian sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Menurut hemat penulis, tidak berlebihan kalau disebut bahwa pengarang dalam novel tersebut telah mengambil teladan dari ayat-ayat Al-Quran ke dalam novelnya. Tokoh Fahri juga digambarkan sebagai tokoh yang meneladani akhlak Nabi. Dengan demikian, novel Ayat-Ayat Cinta tersebut juga bisa menjadi teladan bagi pembacanya. Baik,
materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman atau rekan saya, yaitu Fatih. Berikutnya adalah sastra sufistik. Sastra sufistik merupakan ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan, penggunaan lambang, dan metafora. Biasanya mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf, serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan, hakikat hubungan makhluk hidup dengan kholik, dan perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Perkembangan sastra sufistik. Sastra sufistik dalam sastra Indonesia sudah ada sejak kepenyairan Amir Hamzah, Khairil Anwar, hingga ke Danarto pada tahun 1970-an. Kecenderungan sastra sufistik di Indonesia mulai semarak pada dasawarsa 1970 hingga tahun 1980-an. Mula-mula dipelopori oleh Danarto dengan gerakan kembali ke akar, kembali ke sumber. Kembali ke akar dan kembali ke sumber maksudnya adalah kembali ke hal yang bersifat azali. Tiada lain hanya Tuhan sebagai causa prima. Berikut ini sastrawan sufi Indonesia. Pertama, Danarto. Kumpulan cerpennya berjudul Katlop, Ada Makrifat, dan Berhala. Karya lainnya adalah Asmara Luka dan Orang Jawa Naik Haji. Beliau disebut sebagai sastrawan sufi Indonesia pertama yang mempelopori sastra sufistik. Berikutnya ada Sutarji Kalzum Bahri. Karya Sutarji Kalzum Bahri terdiri dari kumpulan puisi yang berjudul O, Amuk, dan Amuk Kapak. Karya lain berupa kumpulan cerpen yang berjudul Hujan Menulis Ayam. Beberapa sajaknya telah diterjemahkan Harry Eveling ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi Arjuna in Meditation, Writing from the World, Westerly Review, dan dalam dua antologi berbahasa Belanda, Dichters in Rotterdam dan Ik wil nog 1000 jaar leven, 9 moderne Indonesische dichters. Berikutnya adalah Abdul Hadi WM. Telah menghasilkan sejumlah kumpulan sajak, antara lain Laut Belum Pasang, Cermin, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, Meditasi, Tergantung Pada Angin, dan Anak Laut Anak Angin. Buku kumpulan sajaknya terbaru adalah Pembawa Matahari. Kumpulan sajak Abdul Hadi WM dalam bahasa Inggris berjudul At Last We Meet Again, dan kumpulan sajak bersama Darmanto Yatman dan Sutarji Kalzum Bahri dalam bahasa Inggris diterbitkan di Kalkuta, India 1976. Terutama sajaknya berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat, yang bersifat mistikal dan supralogis sangat menunjukkan kecenderungan sufistik. Berikut ini karya Abdul Hadi WM berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat. Karya ini mengimplikasikan adanya hubungan kedekatan antara Tuhan dan manusia. Tuhan yang disapa oleh manusia dengan rasa kepersatuannya ditunjukkan dengan kata kita yang berarti aku dengan engkau. Akunya adalah manusia, sedangkan engkau adalah Tuhan. Selain menunjukkan adanya hubungan antara aku dan engkau, kata kita juga menunjukkan adanya persamaan atau kepersatuan antara aku dan engkau. Berikut ini adalah cerpen berjudul Jantung Hati karya Danarto. Dalam cerpen yang berjudul Jantung Hati ini, Danarto mengangkat konsep dua oposisi biner, kehidupan, kematian, dan suci kotor. Dalam cerpen itu, Danarto menilai manusia takut pada kematian yang diakibatkan oleh pengadilan di akhirat, sebab dalam hidupnya manusia tidak lepas dari dosa. Dari sini, Danarto hendak mengingatkan manusia tidak luput dari dosa, sehingga yang menakutkan bukan kematian. Jika dipikirkan lagi,
Hanya nabi dan rasul yang tidak bisa berdosa. Lantas mengapa harus takut pada pengadilan? Hanya malaikat yang memiliki kesucian tersebut. Cerpen ini adalah kesaksian pertaubatan seorang yang penuh dosa. Nilai religiusitas ini begitu kuat pada imajinasi narasi aku lirik itu. Sebab secara logika, tidak mungkin orang meninggal bercerita dan Dararto juga belum mengalami kematian. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sastra Mistik. Dosen pengampu Profesor Dr. Istadianta, MS. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.